Jadi kalau tukang sapu tadi disebut sebagai 11 jutaan. 17? Satu tukang sapu 17 juta gajinya per bulan? Ya itu 8.000 kali 2.200 kan. Jadi sebegitu jadi ininya angkanya. Karena memang ketika mereka merekrut, mereka menyebut gaji minimal itu 8.000. Ya. Ada gaji yang tidak mereka sebut, tapi ada gaji juga yang sampai di atas 20.000. Tergantung skillnya. Kali 2.100 sekarang ya? Itu isu TKA yang lewat situ. Isu kedua yang paling berbahaya menurut saya justru isu seaport. Menurut saya jauh lebih berbahaya Pelabuhan dari isu laut. interport. Ya. Jadi kalau sementara ini isu yang keluar Ini yang disebut dengan Indonesia dikeruk kekayaan alamnya tanpa terdeteksi dirampok atau dirampok. Dirampok, jangan bilang dikeruk dong, gimana sih? Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Kalau kita dengar wawancara tadi, ada 5 masalah. Masalah pertama soal airport. Dan yang paling menarik dari masalah airport, isu internasional airport. KM 38 dibatalkan dengan KM 55. Itu isu airport, sehingga dia tetap domestic airport. Kalau domestic Nah, KM airport, 38 dibatalkan dengan KM 55. Maksudnya? KM 38 itu mengizinkan menjadi international airport. Tapi dalam hitungan bulan, itu menjadi dibatalkan. Isu yang beredar itu backdated, tapi saya tidak berani meyakinkan. Ini di sana maksudnya? Iya, untuk bandara ini. Itu berkaitan dengan penerbangan. Jadi artinya kalau kita ngelihat isu bandara, sesungguhnya ketika tadi disebut dari Samratulangi atau Cengkareng, clear. Dia tidak internasional. Tuh ya. Tapi yang menjadi masalah adalah nanti berkaitan dengan isu yang kelima, TKA. Isu yang kedua soal seaport. Tapi sebelum sana ke bandara, siapa yang bisa menjamin kalau itu kondisi tertutup? Nggak bisa. Mau turun dari manapun nggak bisa ada yang menjamin. Nggak bisa. Kalau airport itu Anda harus terkoneksi keluar. Jadi setiap airport di dunia itu terdaftar. Itu artinya dia dalam pengawasan bukan hanya pihak domestik, dalam hal ini Makassar, yang mereka bilang pengawasan di bawah Makassar, tapi juga internasional tahu. Kenapa? Karena bisa jadi bandara itu digunakan untuk penyelamatan suatu penerbangan. Jadi setiap penerbang tahu, bahkan lintang utara, bujur timurnya pun ketahuan. Jadi kalau daftarnya domestik nggak akan mungkin ada turun internasional di situ. Betul. Jadi saya tidak meyakini bahwa ada international flight yang mendarat di situ. Baik. Karena regulasi untuk penerbangan ketat di situ. Gitu untuk penerbangan. Yang menarik adalah ketika tadi isu tentang tenaga kerja yang dibawa. Nah, ketika tenaga kerja yang dibawa dengan model kayak gitu, maka muncul persoalan bagaimana Cengkareng melepaskan, bagaimana Samratulangi melepaskan dalam posisi sebagai entah apa sebagai apa. Nah, data yang saya punya, mereka masih merekrut di bulan September 2025. Masih merekrut. PT IMIP ini? Iya. Sebagai konfirmasi ya, kami sudah mengundang PT IMIP beberapa pihak, namun tidak bersedia untuk hadir di sini. Jadi saya mau bilang sama Anda. Saya harus declare. Saya mau bilang sama Anda, rekrutmen yang mereka lakukan bergerak antara 8.000 yuan renminbi sampai dengan 20 yuan renminbi. Jadi kalau tukang sapu tadi disebut sebagai 11 jutaan. 17? Satu tukang sapu 17 juta gajinya per bulan? Ya itu 8.000 kali 2.200 kan. Jadi sebegitu jadi ininya angkanya. Karena memang ketika mereka merekrut, mereka menyebut gaji minimal itu 8.000. Ya. Ada gaji yang tidak mereka sebut, tapi ada gaji juga yang sampai di atas 20.000. Tergantung skillnya. Kali 2.100 sekarang ya? Itu isu TKA yang lewat situ. Isu kedua yang paling berbahaya menurut saya justru isu seaport. Menurut saya jauh lebih berbahaya Pelabuhan dari isu laut. interport. Ya. Dalam pengalaman saya memanage seaport yang khusus kayak gini, memang ujungnya adalah soal bea cukai dan soal imigrasi. Nah, Anda bayangkan tadi kalau cerita dia tadi tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi. Maka nggak heran kalau kemudian Angkatan Laut menangkap 2 kapal posisinya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang rawan seaport, dan itu dua jetinya. Tahu nggak panjang jetinya berapa? 280 meter panjangnya, lebarnya 8 sampai dengan 12 meter. Itu artinya kapal gede yang mendarat. Itu natural depth seaportnya, tingkat kedalaman alaminya, walaupun mereka di pelabuhan ya?
di pelabuhannya. Pelabuhan itu menjorok dulu 150 meter, dibikinin jembatan, baru kemudian mereka bilang, itu langsung mereka dapat natural deep sea port, tingkat kedalaman alami, sehingga mereka tidak perlu ngeruk. Berapa kedalamannya? Sekitar 14. Kalau sekitar 14, itu kapal 3.000-an sandar. Jadi dia ngangkut tanker-tanker kontainer-kontainer besar. Dan itu yang mengkhawatirkan menurut Anda karena lepas dari bea cukai, lepas dari imigrasi. Itu isu yang pernah disampaikan Luhut Binsar Panjaitan ke KPK. KPK ngebocorkan ke Faisal Basri. Ketemu datanya bahwa tidak cocok data bea cukai Indonesia dan data bea cukai Cina. Itu kata kuncinya. Maksudnya? Di sini. Saya sampaikan di DPR. Saya kebetulan bersama Faisal Basri almarhum. Saya menyebut bagaimana Luhut Binsar Panjaitan menceritakan ada tidak kesesuaian data antara bea cukai Indonesia dengan bea cukai Cina dalam konstruksi ekspor nikel. Ini nanti pertarungannya sampai ke pertarungan internasional ya. Singkatnya seperti apa itu? Karena pertarungan internasional. Karena IMIP ini salah satu smelter terbesar di dunia. Di dunia, bukan level Asia Tenggara. Nah, kalau data bea cukai Indonesia dengan data bea cukai Cina terjadi selisih yang besar sekali, menurut saya penggunaan pelabuhan laut. Nah, itu yang saya bilang tadi, kenapa kemudian Angkatan Laut sampai menangkap 2 kapal kayak gitu. Itu bahannya di situ. Apa poinnya? Bukan hanya bupati yang nggak bisa masuk. Gubernur cerita di DPR, gubernur nggak bisa masuk. Terbuka aja kalau gitu. Jadi kalau kita ngontrol di situ karena bupati nggak bisa masuk, gubernur nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Kenapa? Tadi mereka punya alasan sebagai kalau pakai bahasa mereka bilang alat vital negara. Mereka akan eksklusivitasnya mereka jaga di situ. Negara Tiongkok maksudnya? Atau Indonesia? Indonesia. Kalau Indonesia alat vital negara, mestinya gubernur kan pejabat vital negara. Iya. Bupati pejabat vital negara, menteri pejabat vital negara, DPR pejabat vital negara. Mereka punya otoritas sendiri dengan istilah Indonesian Morowali Industrial Park. Kawasan itu yang punya alasan mereka untuk menutup itu posisinya. Artinya sesungguhnya ada hal yang ditutup-tutupi di situ, di balik itu. Yang saya dapat, artinya yang saya bilang, saya tidak melihat international airport berbahaya atau domestiknya, tapi yang berbahaya adalah seaport. Itu yang pertama. Dan bentar, sebelum yang kedua, Anda menilai bahwa ini ada kejanggalan yang luar biasa. Ya, janggal. Dan ini yang saya tahu kalau dermaga sampai panjangnya 280 meter, lebarnya 8 sampai 12, dahsyat luar biasa itu. Apa yang merugikan dan apa yang membahayakan di sini? Anda dicuri. Istilahnya bukan lagi under invoicing, nothing invoicing. Nggak ada kertas, nggak ada tulisan. Kertas. Yang punya cuma mereka. Jadi kalau sementara isu yang keluar, ini yang disebut dengan Indonesia dikeruk kekayaan alamnya tanpa dirampok atau dirampok. Dirampok, jangan bilang dikeruk dong, gimana Kita sih? kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.